Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua kalinya kita berkunjung di Padepokan Wahyu Sejati. Oke, kita belajar kawrohing urip. Nah, kayak gitulah. Oke, lanjut. Nah, ini tempatnya ya. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah seger waras. Astagfirullahaladzim, Pak Heri selalu sehat selalu ya, awet muda, ganteng selalu. Resepnya apa toh Pak Heri toh? Bahagia. 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 Apapun akan bahagia kalau itu dipakai atau dilaksanakan dengan bahagia. Lahir batin ini Pak ya? Iya. Warna batin ini toh ya. Versi Jawa kuno. Oke Pak, saya dengar-dengar sampean ini sekarang membuka perguruan tenaga dalam versi Jawa kuno. Itu gimana Pak? Pencerahannya gimana, penerangannya gimana Pak? Saya kan belum tahu sama sekali. Saya pengen tahu biar Pak Heri memberi edukasi untuk teman-teman kita yang belum tahu, agar nanti kedepannya itu bisa bertemu Pak Heri dan belajar. Gimana Pak Heri? Silahkan, monggo. Tenaga dalam versi Jawa kuno. Di waktu zaman kerajaan Majapahit itu menjadi suatu modal pokok untuk para tamtama kerajaan Majapahit yang terserat di dalam 12 daun lontar. Terus sekarang tenaga dalam 12 daun lontar, yaitu intinya yaitu olah napas. Jadi kalau diilmukan sekarang, kenapa zaman dulu nenek moyang kita menggunakan olah napas, yaitu menarik elektron alam ion positif dan negatif masuk dalam tubuh kita, terus kita pusatkan masuk ke dalam cakra manipura atau pusat kekuatan di bawah pusar. Ya. Terus kita rasakan getaran, kita olah, terus kita keluarkan napas lagi. Yang tertinggal adalah tenaga listrik magnetik. Oh, begitu Gitu. ya Pak. Jadi tenaga dalam itu ada dua versi, dari masuk hidung keluar hidung, dan ada yang masuk hidung keluar mulut. Ya. Kalau dari hidung keluar hidung, yaitu adalah tenaga daya atau daya pembangkitan daya, yaitu daya batin, daya rasa atau daya panca indera. Tapi kalau dari mulut hampir mayoritas, karena tinggal siapa yang melatih dan siapa gurunya, yaitu fokus pada titik fisik. Kalau dari hidung keluar mulut. Ya. Untuk menemukan rasanya tinggal gurunya yang mengajarkan. Kalau tenaga dalam versi Jawa itu tidak pakai doa, hanya keinginan dari pengolahan elektron alam. Ya, Itu Pak. sudah ada ajaran sejak dari zaman kerajaan-kerajaan dulu. Sekarang banyak dikembangkan oleh generasi-generasi sekarang seperti Margoloyo, Satria Nusantara, Daya Manunggal, terus Mahatma, Teratai Tunjung. Kalau Teratai Tunjung itu pernah saya belajar di Blitar, itu mungkin itu peninggalan dari sejak zaman kerajaan perang Diponegoro. Wah. Jadi Itu ya, orang-orang dulu, orang-orang Jawa itu udah mumpuni dalam hal tenaga dalam gitu. Kalau di sini saat diajarkan yaitu tenaga dalam pernapasan. Memang saya pernah mempelajari dari berbagai macam unsur atau macam jenis tenaga dalam dengan olah napas. Hampir sama, intinya itu sama. sama semua ya Pak ya. Hampir sama, yang menggunakan olah napas tanpa doa. Kalau dengan menggunakan doa atau asma, itu Ya. saya tidak bisa berbicara untuk saya masukkan ke ranah tenaga dalam Jawa. Ya, betul, Jawa Pak. kuno, yaitu pembangkitan tenaga batin atau tenaga prana. Iya Pak, ya Pak. Semua tergantung pada kita untuk pengolahan elektron. Nah, pembentukan menjadi suatu bentuk itu dari suatu keinginan atau bayangan yang kita tarik menjadi suatu imajinasi
menjadi suatu bentuk supaya terbentuk, yaitu dari alam pikir ke alam hati, dari otak kita pikirkan terus kita masukkan ke hati untuk menjadi satu titik untuk membuktikan suatu wujud keinginan apa sama apa. Kita ingin menarik kekuatan api, kita bayangkan api, setelah api agak fokus pada pikiran kita tarik, kita bangkitkan elemen api. Elemen es pun sama, itu tinggal kita untuk pengolahannya, yaitu Pak. dengan berimajinasi Iya, Pak. atau dengan membayangkan untuk menjadi bentuk yang terbentuk. Iya, Pak. Tinggal pengolahan gimana cara guru itu mengajarkan pembangkitan dari elemen-elemen itu, api, air, angin. Air membawai juga es. Ya. Tuh. Seperti orang-orang dulu melontarkan ilmu ya, Gajah Musti. Kalau dia tidak punya tenaga dalam, tidak mungkin bisa dilontarkan jarak jauh. Harus tersentuh. Pengasihan lebih bagus, lebih cepat kalau si yang punya pengasihan itu punya tenaga dalam. Berarti apa? Juga tenaga batin. Begitu, Pelontarannya gitu ya, lebih Pak ya. bagus. Iya. Berarti jadi kalau pengasihan itu kalau tidak seumpama kita tidak punya tenaga dalam tapi pengen pengasihan seseorang itu bisa enggak? Ya bisa, tanpa tenaga dalam bisa, tapi kan yang fokus itu batin yang melontarkan batin. Sama sampai baca doa pengasihan tenaga dalam bla 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 bla. Tetusun mata kajiku jaran goyangnya. Kalau hanya soal baca semua bisa, tapi fokuskan kepada titik yang dituju itu harus apa? Dia menggunakan batin. Iya, Pak. Coba mah kita seneng sama cewek tapi gak tahu wajahnya. Terus mbok wacana pengasihan mau roh jenenge apa ya iso masuk. Nonsen. Alasan ya itu karena apa? Batin, tenaga batin tiada ruang dan waktu. Iya, Pak, betul. Tanpa tiada ruang dan waktu, tanpa batas ruang dan waktu. Iya. Itu. Kita mengobati orang dari sini ke Sumatera. Gendam orang sini tetangga kampung tapi enggak tahu wajah ya. Yang keliru mlebu ning wedhus sih. Yang penting digunakan yang hal positif ya, Pak ya. Ya, yang positif. Pengobatan. Iya lah, Pak. Tenaga dalam Jawa itu ya pembangkitan hawa murni. Itu sebenarnya sudah sejak zaman dulu. Pengobatan menggunakan hawa murni, tapi Iya. tanpa disadari seseorang yang suka melakukan olah napas bermeditasi itu Iya. sebenarnya sudah punya dasar-dasar atau bibit-bibit dari tenaga dalam. Iya. Tinggal si empunya ini sadar ndak, tinggal pembimbingnya. Iya. Gitu. Orang ngobati jarak jauh tanpa miliki tenaga dalam atau tanpa miliki tenaga batin, ya tangeh lamun, Mas. Yang dikirim itu pakai apa? Pakai angan-angan. Angan-angan kalau tanpa fokus dari suatu latihan ya tidak mungkin. Ya, betul. Kalau hanya niru itu hampir semua orang bisa. Wah, ngobati jarak jauh.